Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu larutan laktosa, dekstrosa, sukrosa, glukosa, dan amilum. Kemudian disiapkan 5 tabung reaksi yang sudah diberi label dan 5 pipet tetes yang berbeda untuk kemudian dipipet larutan sampel masing-masing ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label. Pada uji Benedict, dipipet masing-masing 1 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Langkah selanjutnya diteteskan secukupnya reaksi Benedict pada masing-masing sampel, kemudian dihomogenkan dengan baik. Dimasukkan tabung reaksi yang berisi sampel yang telah homogen, kemudian dipanaskan di dalam penangas air selama 2 menit. Setelah 2 menit, tabung reaksi diangkat dari penangas air dan didinginkan di rak tabung. Diamati dan dicatat perubahan warna yang terjadi atau endapan yang terbentuk. Pada uji Fehling, terlebih dahulu dipipet reaksi Fehling baik Fehling A maupun Fehling B sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian dipipet masing-masing 1 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi sesuai label yang telah ditempel. Selanjutnya, dipanaskan campuran di atas penangas air selama 2 menit. Diamati perubahan warna yang terjadi dan dicatat waktu perubahan warna dari masing-masing sampel. Setelah 2 menit, tabung reaksi dikeluarkan dari penangas air menggunakan penjepit tabung. Pada uji yodium, dipipet masing-masing 1 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Diteteskan secukupnya yodium, kemudian dihomogenkan.
diamati perubahan warna spesifik yang terjadi. Pada uji molis, dimasukkan 15 tetes larutan uji ke dalam tabung reaksi. Kemudian dimasukkan 3 tetes reaksi alfa-naftol ke dalam masing-masing tabung reaksi. Miringkan tabung reaksi. Lalu dialirkan dengan hati-hati 1 ml asam sulfat pekat melalui pinggir tabung. Selanjutnya, diamati perubahan yang terjadi. Kemudian dilakukan langkah yang sama pada larutan uji kedua. Pada uji Selimanov, langkah pertama yang dilakukan yaitu dimasukkan 5 tetes larutan uji ke dalam masing-masing tabung reaksi sesuai label yang telah diberikan. Kemudian dimasukkan 15 tetes reaksi Selimanov ke dalam masing-masing tabung reaksi. Langkah selanjutnya, tabung reaksi dimasukkan ke dalam penangas air dan dididihkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, tabung reaksi dikeluarkan dari penangas air menggunakan penjepit tabung. Kemudian, diperhatikan warna yang terbentuk pada masing-masing sampel. Analisis secara kualitatif dilakukan melalui pengujian Benedict dengan menambahkan 8 tetes larutan sampel yang berisi 5 ml reagen Benedict pada tabung reaksi. Kemudian ditempatkan pada penagas air selama 3 menit. Setelah dibiarkan mendingin pada suhu kamar, diamati terbentuknya endapan berwarna merah bata yang menunjukkan bahwa di dalam sampel mengandung gula pereduksi. Uji filling. Uji filling digunakan untuk menunjukkan sifat khusus karbohidrat dengan adanya karbohidrat pereduksi. Hal uji menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula yang dapat mereduksi larutan filling dan sebagai karbohidrat pereduksi. Hal ini dapat menyatakan bahwa golongan karbohidrat monosakarida dan disakarida positif terhadap kegiatan mereduksi larutan filling tersebut. Bereaksi filling ditambah karbohidrat kemudian dipanaskan, akan terbentuk endapan merah bata pada hasil akhir.
Uji pati iodium berdasarkan pada penambahan iodium pada suatu polisakarida yang menyebabkan terbentuknya kompleks adsorpsi berwarna spesifik. Amilum atau pati dengan iodium menghasilkan warna biru, dekstran menghasilkan warna merah anggur, glikogen dan sebagai pati yang terhidrolisis bereaksi dengan iodium membentuk warna merah coklat. Uji molis ini adalah tes kimia sensitif untuk kehadiran karbohidrat. Berdasarkan dehidrasi, karbohidrat oleh asam sulfat atau asam klorida untuk menghasilkan aldehida yang mengembun dengan dua molekul, yaitu fenol. Biasanya anaftol meskipun fenol lainnya, misalnya resorcinol atau timol, juga memberikan produk berwarna, menghasilkan senyawa merah atau ungu berwarna. Gula reduksi dioksidasi oleh ion tembaga dalam larutan untuk membentuk asam karboksilat dan endapan kemerahan tembaga oksida dalam waktu 3 menit. Mengurangi disakarida menjalani reaksi yang sama, tetapi melakukannya pada tingkat lebih lambat.